Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 198, soal latihan 4.4, nomor 1, 2, dan 3. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Nomor 1. Manakah dari diagram panah berikut ini yang menggambarkan korespondensi satu-satu? Jelaskan. Oke, jadi kita disuruh memilih ya, mana saja ya yang merupakan korespondensi satu-satu. Jadi nanti pilihan kita boleh lebih dari satu. Oke, harus disertai dengan penjelasannya. Kenapa kita menyatakan diagram panah tersebut sebagai korespondensi satu-satu? Kayak gitu caranya, Dek ya. Oke, berarti langsung kita lihat dulu setiap gambarnya di sini. Untuk gambar yang I atau gambar yang pertama, di sini ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Kalau kita perhatikan, himpunan A memiliki 3 anggota, yaitu A, B, dan C. Himpunan B juga memiliki 3 anggota, yaitu D, E, F. Nah, jumlah anggotanya sudah sama. Ini merupakan syarat terjadinya korespondensi satu-satu, yaitu jumlah anggota tiap himpunannya harus sama. Ini kan sudah sama ya, sama-sama 3. Tetapi harus dilihat lagi tiap anggota pada masing-masing himpunan apakah dipasangkan tepat satu. Kalau iya, maka dia merupakan korespondensi satu-satu. Tetapi kalau tidak, maka dia bukan korespondensi satu-satu. Nah, di sini A dipasangkan dengan D, B dipasangkan dengan E, tapi kok C tidak dipasangkan dengan F? Nah, karena C tidak dipasangkan dengan F, maka yang ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Kalau bukan, Kak Sari kasih tanda silang, ya. Yang ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Nah, sekarang kita lihat ke gambar yang II. Ini himpunan A dan himpunan B. Anggota himpunan A hanya ada 3, yaitu A, B, C. Sementara anggota himpunan B ada 4 ini, Dek, yaitu D, E, F, G. Nah, karena banyak anggotanya saja sudah tidak sama ya, satunya ada 3, satunya ada 4. Jadi ini juga jelas bukan merupakan korespondensi satu-satu. Kenapa, Kak? Karena nanti pasti ada yang tidak punya pasangan. Lihat aja, A dipasangkan dengan D, B dipasangkan dengan E, C dipasangkan dengan G. Tuh, kelihatan kan F-nya jomblo alias nggak punya pasangan. Jadi ini jelas bukan merupakan korespondensi satu-satu. Nah, sekarang bergeser ke gambar berikutnya yang III. Diagram panahnya kayak gini. Lihat, anggota himpunan A ada 2, yaitu A dan B. Anggota himpunan B juga ada 2, yaitu D dan F. Oke, jumlah anggotanya sudah sama ya, sama-sama 2. Sip. Nah, sekarang kita lihat panahnya. A dipasangkan dengan F, B dipasangkan dengan D. Sudah benar ini, tidak ada yang jomblo, tidak ada yang rebutan pasangan. Nah, meskipun panahnya bersilangan kayak gini, nggak masalah, Dek. Asalkan setiap anggota himpunannya tepat berpasangan satu dengan anggota himpunan yang lain. Ya, maka ini jelas korespondensi satu-satu. Ya, yang pertama cirinya jumlah anggota himpunannya harus sama. Nah, ini udah sama-sama 2, udah benar. Dan setiap anggota himpunan berpasangan tepat satu. Ini juga udah benar ya. A dengan F, B dengan D. Oke, jadi diagram panah yang ketiga ini merupakan korespondensi satu-satu. Nah, untuk diagram panah yang keempat atau IV, kita lihat himpunan A banyak anggotanya ada 4, oke, yaitu A, B, C, dan D. Himpunan B banyak anggotanya juga ada 4, yaitu D, E, F, dan G. Nah, ini banyak anggotanya sudah benar nih, sudah sama ya, sama-sama 4, oke. Nah, sekarang kita lihat panah-panahnya.
A dipasangkan dengan D, B dengan F, C dengan E, D dengan G. Nah, ini juga semuanya masing-masing berpasangan tepat satu. Berarti ini korespondensi satu-satu atau bukan? Iya, ini merupakan korespondensi satu-satu. Nah, terakhir untuk gambar yang kelima atau yang V, ini anggota himpunan A hanya ada satu, yaitu B saja. Anggota himpunan B juga hanya ada satu, yaitu E saja. Dan B ini dipasangkan dengan E. Ya sudah, ini jelas merupakan korespondensi satu-satu. Jadi, kalau kita kembali ke pertanyaan semula, manakah dari diagram panah berikut ini yang menggambarkan korespondensi satu-satu? Mana saja? Yaitu gambar yang III, IV, dan V. Nah, terus jelaskan. Kita beri penjelasannya. Kayak gini deh. Ini dia, sudah Kak Sari tulis ya, kalimat versinya Kak Sari. Nanti kalau kamu bikin kalimat versimu sendiri boleh saja. Yang penting intinya yang harus sama. Oke, kubacakan ya. Diagram panah III, IV, dan V merupakan korespondensi satu-satu. Karena himpunan A dan B pada tiap diagram memiliki jumlah anggota himpunan yang sama banyak. Dan tiap anggota himpunan A tepat dipasangkan dengan satu anggota himpunan B. Jadi harus meliputi dua syarat tadi ya. Jumlah anggota himpunannya harus sama banyak dan tiap anggota himpunan harus tepat dipasangkan dengan satu anggota himpunan lainnya. Paham ya, Dek ya? Oke, ini versi jawabannya Kak Sari. Sekali lagi, kamu mau samaan kayak gini boleh, mau bikin yang berbeda versimu sendiri juga boleh. Bahkan, kalau kamu mau menyinggung tentang diagram panah yang I dan II ini juga boleh. Kasih tahu penjelasannya, kenapa diagram panah I dan II ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Kamu jawab pakai kalimatmu sendiri boleh, Dek. Seperti yang sudah Kak Sari terangkan tadi ya. Untuk yang I, ini meskipun banyak anggota himpunannya sama, tetapi ada yang tidak dipasangkan. Untuk yang II, ini jelas ya jumlah anggota himpunannya tidak sama. Jadi pasti ada yang tidak dapat pasangan juga. Jelaskan dengan kalimatmu sendiri, itu lebih baik. Artinya kamu sudah paham tentang korespondensi satu-satu. Oke ya, sip. Soal nomor 1 Kak Sari anggap beres. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 2.